teman-teman main meeting saya yang berjudul Kisos sebagai tugas akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ahmad Saiful Rizal MD. Oke, jadi di sini nanti saya akan menjabarkan atau menjelaskan yaitu tentang berisi pengertian kisos, tujuan kisos, macam-macam dari kisos, dasar hukum kisos, syarat diputuskannya hukuman kisos, dampak positif dari kisos dan juga dampak negatif dari kisos. Jadi definisi atau penjelasan tentang kisos sendiri yaitu hukuman atau perbuatan yang pembalasan yang serupa. Hukuman atau pembalasan yang serupa. Jadi lebih jelasnya lagi, pelaku dari kejahatan tersebut atau perbuatannya dibalas dengan perbuatan yang serupa. Semisal membunuh dibalas dengan membunuh atau diberikan hukuman dibunuh atau hukuman mati. Kemudian jika melukai hanya melukai anggota tubuh atau menghilangkan anggota tubuh, maka pelaku tersebut diberikan hukuman atau diberikan pembalasan yang serupa yaitu dengan dilukai atau memberikan hukuman dihilangkan anggota tubuhnya. Kemudian hukuman ini ditetapkan, jadi kisos ini ditetapkan semirip mungkin dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pada perlakuan sebelumnya terhadap korban. Jadi dengan penjelasan tersebut tadi. Kemudian tujuan dari kisos sendiri yaitu untuk melindungi hak Allah atas hambanya dalam kemasyarakatan atau bermasyarakat. Jadi sesungguhnya setiap manusia ini memiliki hak untuk hidup. Untuk itu hukuman kisos ini diadakan supaya atau manusia ini tidak semena-mena atau menghilangkan hidup atau menghidupkan atau menghilangkan nyawa seseorang. Seperti itu. Kemudian macam-macam kisos sendiri, macam-macam kisos ini menurut bentuk hukumannya itu ada dua. Yang pertama ada kisos surah. Kisos surah yaitu kisos di mana hukuman yang dijatuhkan itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan. Seperti contoh tadi membunuh dibalas membunuh atau diberi hukuman mati, kemudian melukai atau menghilangkan anggota tubuh itu diberi hukuman yaitu luka atau menghilangkan anggota tubuh, seperti itu. Kemudian ada yang kedua kisos makna. Kisos makna ini hukumannya hanya membayar diat atau membayar denda saja. Karena kisos yang diberikan ini pelaku hanya melakukan tindakan yang tidak disengaja, seperti itu. Kemudian dasar hukum kisos. Dasar hukum kisos ini menurut Al-Quran atau dalam Al-Quran yang saya ketahui itu ada dua, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 dan Quran surat Al-Maidah ayat 45. Kemudian ada syarat diberlakukannya atau syarat kisos ini bisa berlaku. Jadi kisos bisa berlaku untuk atau hukuman kisos ini bisa dilaksanakan jika pelaku ini berakal sehat dan baligh. Jadi semisal pelaku ini melakukan pembunuhan atau melukai seseorang tetapi tidak berakal sehat atau belum baligh, maka kisos ini tidak bisa berlaku untuk pelaku tersebut. Kemudian yang kedua, pelaku ini tidak memiliki hubungan darah dengan korban. Jadi jika pelaku tidak memiliki atau
jika pelaku memiliki hubungan darah dengan korban, maka kisos ini tidak bisa dilangsungkan atau diberikan kepada pelaku tersebut. Kemudian korban yang menjadi atau korban yang kehilangan nyawa ataupun yang kehilangan anggota badan ini merupakan orang yang baik atau benar-benar memang tidak sering melakukan kejahatan, maka kisos ini bisa berlaku. Karena hakikatnya kisos ini hanya berlaku kepada orang-orang yang benar-benar memiliki sifat yang baik dalam bermasyarakatnya. Kemudian yang ketiga syaratnya yaitu memiliki derajat yang sama antara pelaku dengan korban. Jadi jika pelaku ini korban ini harus sama-sama atau korban ini harus beragama Islam atau memiliki derajat agama yang sama. Kemudian yang kelima, yang terakhir dalam syaratnya ini, kisos ini diberlakukan dalam hal yang serupa atau hal yang sama. Maka penjelasan lebih singkatnya, kisos ini syaratnya harus sama-sama memiliki hukuman yang setara. Semisal pelaku menghilangkan anggota badan atau menghilangkan nyawa, maka jika menghilangkan badan, maka jika korban kehilangan badan, maka pelaku harus dihilangkan anggota tubuhnya. Dan jika korban kehilangan nyawa, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku yaitu hukuman mati atau menghilangkan nyawa pelaku tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah syarat ini yaitu dampak positif kisos atau hikmah dilakukannya kisos ini, yaitu yang pertama, kisos ini sebagai bentuk keadilan atau kisos ini sebagai hukuman bahwa jika seseorang melakukan kejahatan menghilangkan nyawa, maka hukuman itu harus adil, yaitu dihilangkan nyawanya, seperti itu. Dan jika pelaku menghilangkan salah satu anggota tubuh atau melukai, maka sama-sama diberikan hukuman tersebut tanpa disengaja melakukan kejahatannya tersebut, yaitu dengan sadar. Kemudian yang kedua ini dampak positifnya yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mencegah pertentangan dan permusuhan. Untuk meminimalisir pertentangan dan permusuhan, maka dilakukan suatu keadilan, yaitu jika pelaku melakukan kejahatan menghilangkan nyawa, maka pelaku tersebut harus diberi hukuman mati. Kemudian dampak negatif bagi kisos ini memiliki dampak negatif jika diberlakukan, maka kisos ini menghilangkan hak hidup seseorang. Maka jika dilakukan sebenarnya kurang efektif, tapi harus memenuhi syariat dalam Islam, yaitu diberlakukan kisos supaya menegakkan keadilan, seperti itu. Sekian sedikit penjelasan kisos dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.